Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Kita berbangga memasuki bulan Natal. Bulan Desember adalah bulan Natal, dan kita patut bangga merayakannya sebagai umat ketebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai khotbah mengenai Natal. Sebab semalam saya disarankan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta kita, untuk menyampaikan firman yang bertemakan mengenai Natal. Temanya saya ambil hari ini, Natal, terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jika Bapak Ibu bawa Alkitab, mari kita lihat bersama-sama Alkitab. Saya akan baca untuk kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal sangat berarti bagi kita sebagai umat ketebusan Tuhan Yesus Kristus. Natal harus kita rayakan. Kita mempunyai alasan untuk merayakan Natal. Kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea 2000 tahun yang lalu adalah untuk menggenapi nubuatan para nabi-nabi bahwa Yesus Kristus, Allah yang benar itu, Tuhan yang benar itu, akan lahir di dalam kemahakuasaan dan kehendaknya yang mutlak sebagai anak manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal bagi kita rayakan supaya iman kita tidak terkikis, tidak erosi. Sebab Natal adalah akar daripada keselamatan yang kita miliki saat ini. Tanpa Natal tidak akan ada penebusan.
Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di dalam kehendaknya yang mutlak, di dalam kemahakuasaannya sendiri. Kita sungguh berbahagia, kita sungguh berbangga memiliki Allah yang benar-benar Allah, memiliki Tuhan yang benar-benar Tuhan, sebab hanya Dia yang mampu menjadikan dirinya menjadi manusia tanpa dosa, menjadi manusia yang kudus. Inilah kebanggaan kita sebagai umat ketebusan Tuhan Yesus Kristus di dalam merayakan Natal bagi kita sekalian. Natal adalah perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah menjadi manusia di dalam kehendak dan kemahakuasaannya sendiri yang mutlak. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang dapat berbuat seperti ini selain Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus merayakan Natal karena kita berbangga kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sama halnya seperti malaikat-malaikat yang turun dari dalam kerajaan sorga. Mereka berbangga bahwa Allah telah menjadi manusia bagi seluruh bangsa. Perayaan Natal pertama terjadi di muka bumi. Itu dilakukan oleh bala tentara kerajaan sorga sendiri. Perayaan Natal yang pertama itu datang dari kerajaan sorga sendiri. Seluruh bala tentara kerajaan sorga merasa bersukacita, merasa berbangga hati bahwa Yesus Kristus, Allah yang mereka kenal di dalam kerajaan sorga itu, mampu menjadi manusia, lahir di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea, di dalam karya keselamatannya yang ajaib yang akan terus berlanjut bagi setiap bangsa. Oleh karena begitu sukacitanya para malaikat kudus yang ada di dalam kerajaan sorga dalam merayakan hari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka sukacita yang besar dari bala tentara kerajaan sorga itu tidak dapat dibendung. Sukacita besar itu tidak dapat diperkecil, tetapi sukacita bala tentara kerajaan sorga itu sampai ke bumi dan sampai kepada para gembala-gembala di padang. Bukan oleh karena keinginan para gembala-gembala, mereka ikut merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Para gembala-gembala di padang tidak mengetahui bahwa Yesus Kristus lahir di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tetapi oleh karena begitu besar sukacita yang terjadi di dalam kerajaan surga, dan sukacita itu sampai ke dalam dunia ini, dengan sukacita malaikat-malaikat di surga pun berbagi sukacita itu kepada para gembala-gembala di padang. Sehingga gembala-gembala itu, dengan jelas Alkitab berkata dalam ayatnya yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu itu. Maksudnya di Bethlehem, di kampung Bethlehem di Efrata di tanah Yudea, di tempat di mana Yesus lahir, di tempat di mana kampung daripada nenek moyang atau leluhur daripada Tuhan Yesus Kristus. Bethlehem adalah kampung daripada Raja Daud bin Isai orang Yehuda itu, yaitu leluhur daripada Yusuf dan Bunda Maria. Secara tiba-tiba malaikat datang dari surga dan memberitakan bahwa Yesus telah lahir bagi mereka. Yesus lahir di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea itu berlaku bagi para gembala-gembala di padang, dan pemberlakuan itu kekal adanya sampai saat ini.
bahwa Yesus Kristus lahir 2000 tahun yang lalu itu adalah merupakan ketetapan yang abadi dan merupakan sukacita yang abadi bagi setiap kita umat ketebusan. Itulah sebabnya malaikat-malaikat di sorga turun ke bumi dan berbagi sukacita itu kepada para gembala-gembala di padang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal itu harus kita lakukan, sebab Natal ini adalah akar daripada keselamatan umat ketebusan Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara melihat internet atau handphone, saudara jangan mudah percaya dengan banyak di situ perkataan-perkataan atau bahkan khotbah-khotbah sekalipun yang mengatakan bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Natal atau tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran daripada sesembahan kerajaan Romawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin saudara mengetahuinya bahwa Natal bukanlah hari kelahiran daripada dewa sesembahan kerajaan Romawi. Tanggal 25 Desember itu adalah mutlak hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 25 Desember bukan kelahiran dewa menjadi manusia, sesembahan pagan atau sesembahan daripada kerajaan Romawi kuno. Yesus Kristus lahir di tahun 4 sampai tahun 7 Masehi menurut almanak atau kalender Yahudi. Dan pada tahun 180 Masehi, bapak-bapak gereja yang pertama tahun 180 Masehi itu masih sangat dekat dengan tahun kenaikan Yesus pada tahun 33 ke dalam kerajaan sorga. Dan tahun 180 Masehi masih sangat dekat dengan kematian para rasul-rasul kudus daripada Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira di tahun 100-an para kudus atau para santo rasul-rasul Kristus Yesus baru seluruhnya meninggal dunia. Dan di tahun 180 Masehi, para bapak-bapak gereja mengadakan sidang, mengadakan rapat, dan mereka melihat kalender Yahudi bahwa Yesus Kristus lahir di tahun 4 sampai tahun 7 Masehi menurut kalender bangsa Yahudi. Dan kemudian mereka menetapkan berdasarkan penanggalan Yahudi yang mereka ambil pada saat itu dalam sidang gereja itu, bahwa Yesus Kristus diartikan, dicocokkan, disamakan dengan almanak kita saat ini, almanak tahun Masehi. Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Itulah sebabnya sampai sekarang gereja Katolik tidak mau melakukan Natal di bawah tanggal 25. Gereja Katolik melakukan perayaan Natal itu mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 5 atau 10 Januari. Karena apa? Karena bapak-bapak gereja Katoliklah yang pertama menetapkan Natal itu tanggal 25 berdasarkan kalender gereja, kalender atau almanak bangsa Yahudi. Dan ada banyak bapak-bapak gereja pada saat itu juga adalah orang-orang Yahudi yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tanggal 25 Desember bukanlah hari kelahiran Dewa Matahari atau sesembahan pagan atau sesembahan kerajaan Romawi kuno. Tanggal 25 Desember adalah tanggal penyesuaian antara almanak Yahudi dan almanak Masehi, bahwa Yesus Kristus lahir di tahun Masehi pada tanggal 25 Desember. Orang yang menghembuskan bahwa Natal itu merupakan
perayaan daripada pagan atau sesembahan bangsa Romawi itu adalah orang-orang sesat yang tidak bertanggung jawab, yang ingin iman daripada umat ketebusan Tuhan Yesus Kristus mengalami erosi atau pengikisan iman. Sebab jika iman kita sudah terkikis, kita tidak menghargai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berbangga hati akan Sang Juru Selamat lahir di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea, itu sudah dapat dipastikan imannya secara pasti akan mengalami pengikisan. Kita berbangga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Tuhan kita telah lahir ke dalam dunia bagi kita. Dan ini berlaku untuk sepanjang segala abad. Kelahiran Yesus itu sangat membanggakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea adalah untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 750 tahun yang lalu. Kita dapat melihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Inilah alasan Yesus lahir di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea 2000 tahun yang lalu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Saudara perhatikan, ada tulisan di situ ditulis dengan huruf besar, semuanya T huruf besar, U huruf besar, dan H huruf besar, A huruf besar, dan N huruf besar. Itu menyatakan seyogianya kita membacanya Tuhan Israel. Jadi inilah yang menjadi kegenapan atau penggenapan Yesus lahir di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea. Dan genaplah apa yang dikatakan oleh leluhur daripada Yesus secara manusia, bahwa Allah Israel itu sajalah Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah penggenapan nubuatan para nabi. Natal bukanlah cerita dongeng. Natal artinya merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehendaknya yang mutlak dan kemahakuasaannya sendiri. Itulah Natal. Jadi Natal bukan isapan jempol, Natal bukanlah cerita dongeng, Natal bukanlah berasal dari sesembahan bangsa Romawi, dewa matahari, tetapi Natal itu datang dari surga. Natal itu merupakan penggenapan nubuatan dari para nabi-nabi bangsa Israel sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Natal itu ada berkat bagi umat ketebusan Tuhan. Bagi orang berdosa ada berkat di dalam Natal. Bagi orang yang takut ada berkat di dalam Natal. Itulah sebabnya malaikat-malaikat di surga berkata kepada para gembala-gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Di dalam Natal atau di dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus,
maka ketakutan pun akan sirna. Sebab kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu tidak membawa ketakutan, tetapi membawa sukacita yang besar, sukacita yang tidak dapat diukur oleh akal budi manusia. Kelahiran Yesus membawa damai sejahtera yang tidak dapat diukur oleh akal budi manusia. Berkat yang diterima oleh gembala-gembala di padang pada saat pertama mereka mendengar perkataan pemberitahuan mengenai hari kelahiran Yesus, ketakutan yang ada pada mereka disirnakan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal perlu kita lakukan supaya kita tetap memiliki keberkatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keberkatan akan iman, keberkatan akan kekhawatiran atau takut itu sirna dari kita. Dan kandungan Natal yang selanjutnya bagi setiap umat ketebusan adalah adanya sukacita yang besar. Sukacita itu datang dari surga. Malaikat-malaikat di surga sangat bersukacita, dan merekalah orang-orang yang pertama yang melakukan perayaan Natal. Jadi siapakah yang pertama melakukan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama yang melakukannya adalah malaikat-malaikat kudus yang ada di dalam kerajaan sorga. Sebab yang lahir di Betlehem di Efrata itu berasal dari sorga. Dia tidak berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya para kudus dari dalam kerajaan sorga merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi pantaskah Natal dilakukan? Pantas. Natal memang harus dilakukan. Seumur-umur hidup kita sebagai umat ketebusan, Natal harus kita lakukan. Sebab Natal juga adalah merupakan penghormatan kepada Dia yang datang dari surga, yang kudus, yang lahir di Betlehem di Efrata di tanah Yudea itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah seharusnya, sudah sepantasnya setiap orang Kristen, apapun merek gerejanya, setiap umat ketebusan harus merayakan hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang selanjutnya, kandungan atau isi daripada Natal itu adalah selain daripada kesukaan besar atau sukacita yang besar, Natal itu merupakan kesaksian. Jadi di dalam Natal atau di dalam perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ada kesaksian. Itulah sebabnya perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus itu bukan isapan jempol, bukan hanya omongan saja, tetapi ada para saksinya. Yang pertama-tama sebagai saksi adalah mereka-mereka yang diam di dalam kerajaan sorga, yaitu para malaikat kudus yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah saksi pertama, dan jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Dan kemudian saksi selanjutnya yang ada di bumi barulah anak-anak manusia, yaitu para gembala-gembala di padang. Alkitab tidak mencatat berapa jumlah para gembala-gembala di padang. Anak-anak manusia menjadi saksi nyata. Ada kesaksian di dalam kelahiran Yesus Kristus itu. Demikian juga orang-orang Majus menjadi saksi nyata kelahiran Sang Juru Selamat di Betlehem di Efrata di tanah Yudea itu adalah ya dan amin.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya Natal itu bagi umat ketebusan. Sebab di dalam merayakan hari kelahiran Yesus ada penghormatan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jadi di dalam Natal ada penghormatan akan Tuhan Yesus Kristus. Selain kesukaan besar, selain rasa takut sirna, selain ada kesaksian, di dalam Natal juga ada penghormatan akan Dia yang kudus, yang telah lahir di dalam dunia bagi saudara dan saya. Penghormatan itu naik dari tiap perayaan Natal. Bukan hanya sukacita yang besar, tetapi penghormatan kepada Dia naik dari setiap umat ketebusan ke dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya kandungan daripada Natal itu sendiri, yaitu ada lagu, ada pujian. Lagu itu dinyanyikan oleh para malaikat kudus sendiri. Itulah sebabnya di dalam Natal ada lagu-lagu, di dalam Natal ada puji-pujian, di dalam Natal ada kidung-kidung rohani. Jadi Natal itu tidak sepi, Natal itu tidak kosong. Malaikat surga telah mendahului hal itu. Mereka terlebih dahulu menyanyikan lagu, mereka terlebih dahulu menyanyikan puji-pujian, dan lagu itu lahir dari sukacita yang besar, lahir dari kebanggaan yang besar. Lagu itu lahir dari penghormatan yang besar. Lagu dalam bahasa Ibrani disebut mahalah. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat kudus ketika Yesus lahir di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea. Ketika para malaikat ini menyaksikan dan merayakan kelahiran bayi mungil itu di dalam paluku. Itulah sebabnya di seluruh dunia ada lagu-lagu, ada puji-pujian di setiap Natal. Dan itu menyukakan hati Allah sendiri, di mana ada pujian yang benar yang dinyanyikan oleh orang-orang benarnya Tuhan. Maka hal itu akan menyukakan hati Allah di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Natal itu selanjutnya ada kemuliaan. Ini berkat di dalam Natal, ini berkat di dalam perayaan hari kelahiran Yesus. Ada kemuliaan, sadar atau tidak sadar, ada kemuliaan Allah yang tercurah bagi setiap umat ketebusan sepanjang segala zaman. Ketika umat ketebusan itu merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan itu tidak dapat dipikirkan, dibatasi oleh akal budi manusia. Kemuliaan Allah yang tercurah di dalam bulan Natal itu tidak dapat diukur oleh pemikiran manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan itu sendiri bekerja ketika Yesus lahir di dalam dunia. Itulah sebabnya di dalam perayaan Natal manusia berdosa mulai diangkat Tuhan derajatnya.
menjadi orang-orang yang mulia di dalam Yesus Kristus. Inilah awal daripada kita akan dimuliakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bulan Natal, di dalam hari kelahiran Yesus Kristus, inilah awalnya setiap bangsa di muka bumi akan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kemuliaan itu akan berlanjut terus, dimulai pada saat kelahiran Yesus sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya dari dalam kerajaan sorga. Kemuliaan Tuhan tidak statis, kemuliaan Tuhan tidak berhenti hanya pada saat Yesus lahir di Bethlehem di Efratah di tanah Yudea, tetapi kemuliaan Tuhan terus berlanjut dari hari ke hari bagi setiap umat ketebusan secara pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya isi daripada Natal itu adalah damai sejahtera itu dimiliki oleh setiap umat Tuhan Yesus Kristus. Adakah di antara saudaraku yang tidak memiliki damai sejahtera pada saat hari ini? Milikilah damai sejahtera di bulan Natal ini. Milikilah damai sejahtera di hari perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebab pada mulanya memang demikian. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini pada mulanya adalah untuk membawa damai sejahtera ke dalam dunia bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang dikenal oleh Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu kepada saudara dan saya, damai sejahtera yang mulai diberikan Tuhan pada saat ia lahir di Bethlehem di Efratah di tanah Yudea itu, bukanlah damai sejahtera yang sama diberikan oleh dunia ini, tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu adalah damai sejahtera yang memimpin kita untuk dapat masuk ke dalam hidup kekal yang Tuhan Yesus Kristus janjikan bagi saudara dan saya, bagi setiap umat ketebusan Tuhan sepanjang segala abad. Saya berharap damai sejahtera terus ada pada saudara secara pribadi lepas pribadi, seumur hidup saudara sekalian. Sebab damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan menuntun kita sampai ke dalam hidup kekal yang Tuhan Yesus Kristus janjikan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah berkesudahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya, apakah isi daripada Natal itu? Isi daripada Natal itu adanya perenungan akan firman Allah. Itulah sebabnya di dalam tiap Natal ada khotbah atau perenungan akan firman Allah. Ini bukan tanpa alasan, ini bukan tanpa dasar. Bunda Maria telah memulai hal ini, dan itulah sebabnya menjadi turun-temurun bagi setiap gereja Tuhan. Di dalam Natal itu ada perenungan, di dalam Natal itu ada penyampaian akan firman Allah. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi di dalam merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ada perenungan. Jika saudara mampu merenung di dalam Natal, dan di dalam perenungan itu saudara bersyukur betapa baiknya Yesus Kristus orang Nazaret itu,
maka hidup saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab tanpa perenungan tidak akan ada perubahan untuk diri kita menjadi lebih baik. Itulah sebabnya dengan jelas Pemazmur Daud berkata, "Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu." Pemazmur Daud tahu betul akan hal itu, bahwa firman Tuhan perlu direnungkan. Demikianlah Bunda Maria melakukan hal yang sama ketika Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus keluar dari dalam rahimnya di dalam palungan itu di Bethlehem di Efrata di tanah Yudea. Bunda Maria sebagai orang Yahudi merenungkan akan hal itu, merenungkan akan nubuatan firman Allah yang disampaikan kepada leluhurnya. Dan perenungan akan firman Allah tidak akan pernah sia-sia. Perenungan akan firman Allah akan mengubahkan setiap umat ketebusan. Perenungan akan firman Allah akan mengubahkan saudara dan saya, sehingga kaki saudara dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak akan terpelencong dan tidak akan pernah sampai terjatuh. Sebab firman itu ketika kita renungkan dan kita simpan di dalam hati kita, sama seperti Bunda Maria menyimpan firman itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka seumur-umur hidupnya dia, Bunda Maria, tidak keluar dari koridor firman Allah dan keberkatan terus terjadi kepadanya. Maria adalah perempuan kudus yang terbesar sepanjang segala abad. Maria, Bunda Maria yang melahirkan Yesus, adalah perempuan yang terkudus, yang terbesar sepanjang segala sejarah Alkitab. Sebab Bunda Maria melahirkan Allah yang transenden itu, Allah yang jauh tidak kelihatan, yang tidak terhampiri itu, menjadi anak manusia di dalam perutnya, di dalam kandungannya. Bunda Maria adalah orang yang kudus, tetapi jika dilihat dari firman Allah, Bunda Maria juga adalah orang yang berdosa. Tetapi Bunda Maria, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah orang yang paling layak di mata Tuhan, yang paling kudus dari segala perempuan di sepanjang segala abad. Dan Bunda Maria tidak pernah melakukan dosa. Itulah sebabnya Allah berkenan meminjam rahimnya. Itulah sebabnya Allah berkenan menempatkan dirinya sendiri di dalam kemahakuasaannya, menjadi anak manusia di dalam kandungan Bunda Maria sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Bunda Maria adalah orang yang terkudus sepanjang segala zaman, perempuan terkudus sepanjang segala zaman, tetapi di hadapan Allah Bunda Maria pun juga adalah orang berdosa. Sebab firman Allah berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, manusia itu dikandung di dalam dosa. Dan Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi secara fisik, secara rohani, Bunda Maria tidak berdosa sama sekali di hadapan Tuhan. Dia tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain, orang-orang kudus di zamannya. Bunda Maria jauh lebih kudus
Oleh sebab itu, Yesus Kristus keluar dari kekudusan. Tuhan kita itu keluar dari kekudusan menuju kepada kekudusan di dalam kemanusiaannya. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Yesus Kristus di dalam mulutnya, dalam kemanusiaannya, juru selamat kita itu tidak pernah berdosa dan tidak pernah melakukan dosa ketika ia ada hidup di dalam dunia ini sebagai manusia. Sebab Yesus lahir dari kandungan yang kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Diberkatilah kita di bulan Natal, di hari merayakan kelahiran juru selamat kita yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah sidang jemaat Tuhan di tempat ini sampai selama-lamanya dalam merayakan perayaan Natal. Diteguhkanlah imanmu, dikokohkanlah pengharapanmu, dan dimampukan engkau untuk hidup seturut dengan firman Tuhan seumur-umur hidupmu. Amin. Saya kembalikan kepada Mari Bapak Ibu Saudara,